wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Tani on Stage hari ini, yaitu program talk show yang dikemas secara kekinian dan menjadi barometer bagi anak-anak muda untuk menjadikan ini sebuah inspirasi, berbagi ilmu, informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian Indonesia. Benar sekali Vika, dan tentunya kita sekarang sudah berada di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong, Tangerang, Banten. Dan tentunya kita akan berdiskusi nih sesuai tema kita yang sangat menarik, yaitu pemanfaatan inovasi alat dan mesin pertanian di era pertanian modern. Setuju banget, di suasana pagi yang sejuk ini nih, sesejuk wajah-wajah Sobat Tani yang sudah hadir. Saya juga mau menyapa Sobat Tani yang sudah bergabung melalui virtual di YouTube, Facebook, dan Instagram Kementerian Pertanian. Halo Sobat Tani, selamat pagi. Halo. Jangan mau kalah ya Sobat Tani yang di virtual dengan Sobat Tani yang sudah hadir secara langsung. Dan kita pada pagi hari ini pastinya akan ngobrol-ngobrol santai dengan para narasumber yang luar biasa, karena kita akan memberikan informasi, ilmu, dan pengalaman tentang pemanfaatan inovasi alat dan mesin pertanian di era pertanian modern. Tapi sebelum kita dengar lebih lanjut obrolan kita yang seru ini, saya Ilham Budi Prasetya dan rekan saya Vika Novianti akan membantu tos hari ini. Oke, sebelum kita lanjut pada pagi hari ini, saya mau ngecek nih semangat teman-teman yang ada di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian ini. Kalau saya bilang halo, teman-teman di sini semua bilang hai. Halo. Aduh, kurang semangat kurang ya. semangat kayaknya nih. Halo. Good. Sekali lagi ya, sekali lagi. Halo. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan ngomong-ngomong ini teman-teman mahasiswa yang seragamnya udah kece-kece banget. Ini dari mana sih? Dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Tepuk tangannya dong. Dan ngomong-ngomong kalau nggak salah udah punya yel-yel khusus untuk Tani on Stage. Bener gak sih? Boleh kita cek ombaknya dulu kali ya yel-yelnya. Boleh ya berdiri ya, dibantu berdiri. Boleh, yuk berdiri. Oke. Siapa nih yang akan mimpin nih? Ya. Yuk. Sudah Pak, di semester 3 sudah mulai. Cek sound dulu ya. 3 prodi, jadi masing-masing sudah memiliki. Ini kan cuma satu saja. Oke. Oh tidak ada. Tiga semua Pak. Oh belum satu ya. Yuk, gerak yuk. Oh teknisi, operator, sama apa? Hombara hombara heya. Hombara hombara heya heya hom. I know I can. I know I can. It's the one I wanna be. Pepe is the best. Pepe is the best. It's the one I wanna be. Kami datang di sini gagah disiplin tinggi. Setiap saat, setiap waktu, PP yang paling oke. We are Pepi, Pepi. We are Pepi, Pepi. Engineering. Engineering. Tepuk tangan buat kita semua. Wah, semangat banget nih Vika, para mahasiswanya dari PEPI Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Keren banget, dari semangatnya aja udah menunjukkan semangat untuk memajukan pertanian Indonesia nih. Dan ngomong-ngomong nih, aku juga nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Sobat Tani untuk menjaga protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Bener banget Vika. Oke, hari ini di Tani on Stage kita sudah kedatangan para narasumber nih yang sangat inovatif tentunya. Dan tentunya ahli banget di bidangnya. Kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Yang pertama, Bapak Sri Hartono SP, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Madya dan Koordinator Kelompok Pendaftaran Pengawasan dan Peredaran Alat Mesin Pertanian.
Yang kedua telah hadir bersama kita Dr. Muharfiza selaku dosen Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Selanjutnya telah hadir bersama kita Koordinator Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Rekayasa Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Bapak Dr. Harsono MP. Oke, itu dia tadi para narasumber kita yang sudah hadir di hari ini. Dan langsung saja kita dengarkan sambutan dari Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian kepada Bapak Kuntoro Boga Andri PhD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi adik-adik semua, selamat pagi semuanya. Terus terang kita saat ini berbahagia sekali bisa berkumpul ini di Balai Besar Mekanisasi Pertanian, Kementerian Pertanian dan Kampus Politeknik Engineering, Kementerian Pertanian. Jadi luar biasa kita hari ini di cerah, pagi yang cerah, kita dianugerahi sinar matahari yang luar biasa. Kalau teman-teman kita di negara lain datang ke Indonesia, seringnya hanya ingin menikmati, ingin menikmati panasnya sinar matahari, cerahnya matahari yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Kita berbahagia saat ini kita semua bekerja di sektor pertanian dan hari ini kita di kegiatan TikTok yang mengulas tentang inovasi dan teknologi pertanian. Saya pikir sudah tepat narasumbernya, ada teman-teman dari Perekayasa dan Peneliti, BB Mektan, ada dosen dari PEPI yang nanti akan menyampaikan kira-kira sejauh mana mekanisasi inovasi teknologi bisa memacu produktivitas, efisiensi, kemudian juga kualitas dari pertanian kita, produk pertanian kita. Dan saya harap teman-teman di sini bisa menyaksikan sampai dengan akhir, karena diskusinya pasti akan menarik. Dan yang terpenting memang dari kegiatan talkshow ini kita ingin sekali memberikan informasi, kemudian mensosialisasikan beberapa mungkin nanti ada alat-alat pertanian, kemudian apa yang sudah diimplementasikan di lapangan, dan yang terpenting nanti menarik minat dari para petani kita, para pemuda-pemuda tani, para pelaku usaha pertanian untuk juga mengimplementasikan teknologi-teknologi pertanian yang sudah dihasilkan, yang sudah diciptakan oleh teman-teman, baik di BB Mektan, baik yang saat ini sedang dipelajari oleh teman-teman di PEPI, maupun para petani kita yang sudah melaksanakan di lapangan dan itu bisa disebarluaskan. Kira-kira beberapa hal tersebut yang ingin kita diskusikan dan diskusinya lebih cair, mudah-mudahan lebih menarik. Ini mudah-mudahan menarik minat teman-teman semua, generasi muda maupun para petani kita yang sudah ada di lapangan untuk tidak ragu-ragu berinovasi, kemudian juga mengimplementasikan teknologi dan menggunakan alat mesin pertanian yang sudah kita hasilkan. Itu kira-kira dari saya, Mbak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di sini, adik-adik PEPI, teman-teman yang menyaksikan secara daring, dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kuntoro Boga Andri atas sambutannya. Kita berikan tepuk tangan lagi sekali lagi. Ya. Ya Sobat Tani, sebagai informasi perkembangan teknologi saat ini sudah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tentunya hal ini termasuk juga pertanian yang menggunakan alat-alat yang modern dan secanggih mungkin. Yang biasa kita tahu bahwa pertanian biasanya menggunakan alat-alat manual di desa, sekarang mengikuti era yang makin modern, semakin canggih pertanian kita sesuai dengan pedoman pertanian kita yang maju, mandiri, dan modern. Ya benar sekali Vika, mekanisasi pertanian banyak manfaatnya. Di antaranya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga manusia, meningkatkan taraf hidup petani dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas pertanian. Dan yang gak kalah penting nih Vika, tentunya menumbuhkan untuk pertumbuhan tipe usaha tani. Lalu bagaimana sih Vika untuk perkembangan terkini terkait modernisasi pertanian di masa pandemi COVID saat ini? Ya. Lalu bagaimana sih
untuk berperan aktif di dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani di tengah pandemi? Oke, untuk menjawab hal-hal tersebut, pasti Sobat Tani juga udah penasaran kan? Langsung aja yuk kita simak sambutan dari Bapak Sri Antoro SP, Koordinator Kelompok Pendaftaran Pengawasan Peredaran Alsintan dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi masnya yang di depan menyapa, saya ingin juga menyapa. Tadi jawabannya masih ingat nggak? Halo? Hai? Aduh, masih konsentrasi penuh. Baik, terima kasih sesuai dengan yang disampaikan oleh MC. Kami diberi tugas ya sekaligus mewakili Direktur Alat dan Mesin Pertanian pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat ini ya kami sesuai dengan topiknya ya mungkin kurang pas ya karena ada face shield. Jadi sesuai dengan topiknya pemanfaatan alsintan di era pertanian modern saat ini. Jadi kami sampaikan kepada ini adik-adik generasi milenial penerus bangsa terutama di sektor pertanian ini, kami sampaikan mengapa sih perlu modernisasi pertanian. Ya, dalam hal ini tentunya ini program mekanisasi yang dicanangkan oleh pertanian. Ya, kita flashback dulu bahwa dalam rangka pencapaian swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian tidak mau harus ada sarana pendukung ya. Karena target yang dicanangkan pemerintah dalam waktu yang singkat. Sehingga mau tidak mau harus didukung sarana pertanian, dalam hal ini adalah alat dan mesin pertanian. Kenapa perlu alat dan mesin pertanian? Bahwa kita kembali flashback ke daerah sentra produksi pangan di pedesaan, bahwa tenaga kerja pertanian ya khususnya di sentra-sentra produksi pangan di pedesaan ini mengalami tren menurun karena lebih tertarik pada sektor di luar pertanian. Makanya pemerintah cepat tanggap hal ini ya, modernisasi pertanian harus segera dilakukan melalui program mekanisasi ya. Dalam hal ini Kementerian Pertanian memberikan bantuan alat dan mesin pertanian kepada para petani ya. Tentu ini sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan ya, sesuai dengan kebutuhan juga wilayahnya, baik itu alat dan mesin pertanian prapanen maupun alat dan mesin pertanian pasca panen. Mengapa? Dengan modernisasi pertanian ini kita harapkan bahwa alsintan ini mampu ya menyingkat waktu, baik itu untuk olah tanah, tanam maupun panen, sekaligus juga memperbaiki hasil dan mutu dari hasil panen yang dihasilkan oleh para petani kita. Sehingga kalau ada efisiensi waktu, tenaga, kemudian biaya, kemudian mutu hasil yang baik, tentu hasilnya juga akan baik ataupun meningkat. Ya, dalam hal ini yang diuntungkan adalah para petani kita yang ada di pedesaan, karena kita bisa makan ini dari hasil jerih payah dari petani-petani kita yang tidak lelah terus ya melakukan kegiatan usaha tani padi. Kemudian tentunya dalam hal pemanfaatan bantuan alsintan ini oleh pengguna ya, oleh para petani kita harapkan pemanfaatannya bisa dilakukan secara optimal. Nah, ini peran kelembagaan yang ada di tingkat petani melalui pola pengelolaan UPJA ini terus kita dorong. Mengapa? Karena bantuan alsintan melalui pola UPJA bukan hanya penerima bantuan saja yang bisa memanfaatkan, tetapi juga kelompok lain di luar penerima bantuan bisa memanfaatkan. Ya, di samping itu juga untuk keberlanjutan dari pemanfaatan alsintan itu sendiri. Kenapa? Alsintan itu butuh perawatan. Alsintan butuh perbaikan jika mengalami kerusakan.
Alsintan butuh penggantian spare part jika sudah aus. Ada di mana ini? Peran kelembagaan UPJA inilah yang terus kita dorong. Makanya melalui teman-teman yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Kota, melalui teman-teman petugas penyuluh untuk terus mengedukasi masyarakat bahwa bantuan ya Alsintan yang dicanangkan oleh pemerintah ini memang betul untuk petani, tapi juga harus dimanfaatkan, dirawat supaya umur ekonominya itu bisa sesuai dengan yang dicanangkan atau ditargetkan. Jangan sampai ada kerusakan sedikit ditaruh lagi karena enggak tahu memperbaikinya, enggak punya dana untuk memperbaikinya. Dengan pola UPJA kita harapkan masyarakat akan punya dana ya, karena dia istilahnya polanya ini pola sewa ya, pola sewa, jadi pengguna dikenakan biaya tertentu sesuai dengan kesepakatan, tidak membebani oleh masyarakat yang menggunakan sesuai kesepakatan di wilayah itu. Nah, uangnya dicatat di dalam buku kas kelompok UPJA itu. Nah, hasil dari usaha itulah yang dipakai untuk perbaikan, perawatan jika ada kerusakan bantuan Alsintan. Nah, kita harapkan Alsintan ini umur ekonominya bisa terjaga. Kemudian dalam rangka mendukung program pemerintah direktif presiden, ya, misalkan di lokasi-lokasi food estate, ini peran bantuan Alsintan juga sangat besar karena wilayahnya ini wilayah rawa. Tentu ini yang bantuan Alsintan di sana disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak semua alat bisa dipakai di sana, sehingga ini perlu inovasi. Ya, tentunya misalkan Alsintan yang di daerah rawa yang tadinya tidak ada roda apung, kita tambahin dengan roda apung. Kemudian juga memanfaatkan teknologi-teknologi yang kekinian, ya, misalkan dengan memanfaatkan teknologi 4.0, ya, itu bisa kita lakukan di wilayah-wilayah yang memang sesuai dengan pemanfaatan dan peruntukannya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bahwa modernisasi pertanian atau mekanisasi pertanian ini mampu menarik minat generasi muda untuk kembali bekerja di sektor pertanian. Nah, ini kembali nih ke adik-adik ini nanti ya, jangan berpangku tangan nanti setelah lulus ya, tidak harus juga, karena bekerja di pertanian itu menjanjikan. Bayangkan saya punya contoh ya, salah satu kelompok tani di wilayah Jawa Timur di Kabupaten Situbondo itu kelompoknya sampai kewalahan menerima pesanan ya untuk melakukan penanaman padi menggunakan rice transplanter, karena tidak semuanya ya petani itu mampu atau mau menggunakan rice transplanter karena kontradiksi sesuai dengan tipologi wilayah ya, keadaan sosial masyarakat, banyak tenaga kerja ibu-ibu di situ, itu biasanya yang terjadi kontradiksi atau permasalahan, sehingga kadang-kadang isu gender juga muncul. Tapi sebenarnya bisa disiasati, para ibu-ibu ini bisa bekerja dalam menyiapkan pembibitan untuk penanaman padi dengan menggunakan rice transplanter. Karena kalau ditanam dengan rice transplanter itu lebih cepat, kemudian tanaman lebih seragam umurnya, karena tanaman juga lebih cepat ya, umur kurang lebih 12 sampai 15 hari sudah bisa tanam dibandingkan dengan tanam manual. Kemudian yang selanjutnya tentu ini karena program bantuan pemerintah ya, ini mulai mekanisasi itu sebenarnya mulai tahun besar-besaran mulai tahun 2014 sampai dengan saat ini ya. Mulai tahun 2014 sampai dengan saat ini 2020 ya, kita tidak bicara 2021 karena baru mau akan ya. Sudah banyak bantuan Alsintan yang disalurkan oleh Kementerian Pertanian kepada masyarakat petani ya, mulai dari alat mesin pertanian prapanen, traktor roda 2, traktor roda 4, kemudian pompa air, rice transplanter, kultivator, kemudian juga ada mesin panen padi, dryer, RMU, banyaklah, combine ya,
banyak sekali yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Tentu ini semuanya bertujuan agar masyarakat petani kita makin sejahtera. Nah, ini keberpihakan pemerintah dalam hal ini tentu harus kita apresiasi. Ya. Kemudian di tengah pandemi pun pemerintah juga masih memberikan bantuan Alsintan. Ya, meskipun alokasi anggarannya tidak sebesar ya alokasi anggaran sebelumnya. Ini mengapa? Tentu ini kan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, sehingga kembali lagi kepada tujuannya keberpihakan pemerintah untuk terus mendorong masyarakat kita bisa lebih maju, ya, lebih sejahtera dan lebih mandiri, yang kemudian juga tentunya modern sesuai dengan slogan yang dicanangkan di Kementerian Pertanian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya untuk pembangunan pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih, sangat inspiratif Bapak banget nih, Sriharto. Vika. Iya. Tentunya peran modernisasi mekanisasi pertanian ini dalam petani milenial saat ini. Lalu, baiklah Sobat Tani, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Srihartono Hantoro SP yang telah menyampaikan perkembangan terkini terkait modernisasi pertanian yang berperan aktif dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani kita. Tentunya teman-teman di sini semua masih semangat? Tapi nggak ada suaranya nih. Kalau saya bilang halo, teman-teman di sini semua bilang hai. Halo. Halo. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berbicara tentang pemanfaatan inovasi alat dan mesin pertanian, terutama di era modern saat ini, pertanian kita juga membutuhkan skill dari sumber daya manusia pertanian yang unggul. Nah, terutama nih di kaum milenial ini yang akan menjadi regenerasi petani-petani kita. Bener gak? Bener banget, Vika. Sehebatnya Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian telah mencetak SDM Pertanian lewat pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian dan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia yang dikenal dengan PEPI. Nah, bagaimana peran SDM Pertanian dalam mendukung kebijakan Kementerian Pertanian yang berimplikasi pada persaingan pasar kerja serta mendorong regenerasi petani milenial? Langsung saja kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Moha Firza yang merupakan dosen dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Karohumas serta bapak-bapak narasumber dari BBMekta, Ditjen Alsintan. Yang saya cintai adik-adik semua atau anak-anak saya semua. Engineering. Baik, terima kasih. PEPI ini merupakan salah satu vocational school atau sekolah vokasi di bidang engineering pertanian yang berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan eselon 2-nya dari Pusdiktan, Pusat Pendidikan Pertanian. PEPI didirikan sekitar tahun 2019 yang terdiri dari 3 prodi. Ada prodi Tata Air Pertanian, prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, dan prodi Teknologi Hasil Pertanian. Nah, marwah dari PEPI ini sebetulnya untuk tadi disampaikan dari narasumber dari Dilsun Alsin bahwa mekanisasi pertanian itu sangat diperlukan ke depannya. Alsintan sudah banyak disebar oleh Kementerian Pertanian untuk mensupport perkembangan pertanian di Indonesia. Tetapi perawatan dan perbaikan itu merupakan salah satu yang paling utama untuk dapat mesin pertanian tersebut sustainable, dan artinya dapat pergunakan seterusnya. Nah, di PEPI dicetaklah anak-anak ini, belajar mereka bagaimana cara merawat, bagaimana cara mengoperasionalkan alat, serta memperbaiki alat itu sendiri. Yang tujuannya ke depannya, selain mereka menjadi engineering dalam artian
teknisi untuk di bidang Alsintan, mereka juga bisa menjadi operator yang handal. Artinya setiap penggunaan Alsintan ini kan nggak bisa sembarangan kita pakai ya, itu harus sesuai dengan SOP-nya. Nah, adik-adik semua ini diajarkan mengenai hal itu. Kemudian bukan hanya itu, bagaimana cara memperbaiki. Nah, kalau misalnya di petani nih, sekarang sering kita dengar, wah Alsintannya nggak digunakan Pak. Kenapa? Rusak Pak. Lu petani nggak bisa ngapa-ngapain. Pas kita datang, loh bautnya cuma hilang satu. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebetulnya diajarkan di kita. Ada mata kuliah perbaikan Alsintan dan traktor salah satunya. Kemudian ada parameter pengujian alat pasca panen. Kemudian teknologi hidroponik yang ada di prodi tata air pertanian. Bukan hanya di Alsintan, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, di bagian tata air pertanian juga difokuskan kepada pengembangan hidroponik, pembelajaran mengenai smart greenhouse, dan sekarang sedang akan dibangun dikembangkan greenhouse yang telah kita buat sebetulnya tahun 2020 kemarin dan ingin dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, adik-adik ini sekolahnya itu tinggalnya di kampus, tidurnya di kampus, makannya di kampus. Tetapi karena masalah pandemi saat ini, mereka kita pulangkan dulu ke rumah karena memang dengan kondisi pandemi COVID saat ini keterbatasan tatap muka itu luar biasa. Mau tidak mau adik-adik harus belajar secara daring. Nah, kami dari pihak pengajar Politeknik Engineering Pertanian Indonesia mencoba mengajari adik-adik ini bagaimana cara praktikum tetapi dengan cara virtual. Nah, lambat laun dengan kondisi saat ini kita akhirnya dapat sustain ya, atau kita dapat berdiri dengan sendiri. Dalam artian kita dapat mempelajari secara daring, tetapi untuk mata kuliah praktikum yang ada di 3 prodi di PP ini. Terakhir nanti setelah adik-adik ini selesai semua, kita membuat kerjasama nih dengan beberapa industri pertanian. Nah, tujuannya nanti mereka itu nanti yang dengan nilai, ya mereka harus memiliki nilai bagus lah ya. Kalau tidak nilai bagus gimana bisa menunjukkan kemampuan diri. Nah, jadi nanti yang nilai bagus itu kita akan berusaha untuk didistribusikan di beberapa titik Alsin yang ada di Indonesia. Jadi PEPI itu berdiri dengan tujuan untuk menyebarkan para petani-petani muda, engineering muda ini untuk dapat menggerakkan pertanian di garda terdepan. Selain itu juga mereka nanti bisa diharapkan menjadi wirausahawan muda, karena orang menganggap nih pertanian itu kotor. Ya memang kotor pertanian itu, main tanah, main air. Tetapi walaupun pertanian itu kotor, yang penting dompetnya tebal. Terserah deh mau kotor bagaimana, yang penting dompetnya tebal. Nah, untuk menjadi dapat tebal itu, kalian harus bisa membaca peluang-peluang wirausaha. Di semester ke-5 dan ke semester ke-6, fokus daripada adik-adik ini adalah belajar bagaimana menjadi wirausahawan muda, baik di bidang engineering maupun pengolahan hasil dan tata air pertanian. Nah, jadi PEPI secara global dibungkus dengan statement yang gimana tadi itunya slogannya? Jadi memang mereka harus tahan banting karena posisinya berada sekitar 80-90% di lapangan. Saya rasa begitu, Bu. Satu lagi, PEPI memang sedang membangun. Kemudian kita dapat melihat bahwa gedung sedang diusahakan untuk dibangun, progresnya sudah luar biasa. Kemudian dosen-dosennya sedang diusahakan untuk dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, karena ini kita masih baru, tetapi tetap kita punya tujuan dan target ke depan yang luar biasa menantang bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engineering.
Luar biasa. Terima kasih Pak Muharfiza atas paparannya. Nah, Ilham, kamu sebagai salah satu mahasiswa PEPI, apa sih yang udah dirasakan manfaat ilmu yang sudah kamu embankan ini? Wah, manfaatnya sangat banyak banget. Apa Ini tuh? luar biasa. Ketika saya belajar di PEPI ini, kita bisa lihat di sana. Ada alat mesin pertanian otonom traktor. Yang Oke. dimana petani saat ini tidak perlu lagi susah-susah untuk ke sawah. Jadi hanya menggunakan remote control, petani sekarang itu bisa mengendalikan di tempat, Vika. Oh gitu, jadi mungkin dari jarak jauh kita sudah bisa membajak sawah begitu ya. Sekarang udah nggak harus kotor-kotoran lagi. Memang sih, memang kotor ya. Cuman nggak terlalu menguras Menguras tenaga, ekstra benar. tenaga, begitu ya. Baik, langsung saja nih, Oke. Vika. Sobat Tani di sini selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Harsono MP yang merupakan Koordinator Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Perekayasaan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Kita akan mengetahui nih, apa saja sih peran dari Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam mengembangkan alat mesin pertanian yang baik melalui kegiatan desain, rancang bangun, perekayasaan alsintan, dan standarisasi alat mesin pertanian. Lalu pengawasan penggunaan alat mesin pertanian di tanah air, dan silakan kepada Bapak Dr. Harsono MP, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menyapa adik-adik PP ini. Halo. Halo. Ya kurang semangat. Halo. Ya terima kasih. Mohon maaf saya berdiri ya. Jadi kita di sini mungkin tadi sudah disampaikan mengenai alat-alat mesin pertanian yang sudah di daerah, kemudian juga yang mungkin akan diterapkan. Nah, kenapa kita sampai membuat alat mesin pertanian tersebut? Jadi di BBB Mektan kita mencoba untuk menggali kebutuhan alat mesin pertanian di masyarakat. Itu mungkin berdasarkan juga dari masukan-masukan dari petani, kemudian juga dari pimpinan ataupun dari orang-orang yang berkecimpung di alat mesin pertanian yang lain seperti pengusaha dan sebagainya. Nah dari situ kita ada suatu ide untuk buat satu alat mesin pertanian. Nah alat mesin pertanian itu kemudian kita bikin konsepnya seperti apa sih alat mesin pertanian yang akan kita buat. Nah, setelah konsepnya itu jadi, kita coba diskusikan lagi setelah matang baru kita buat gambar teknisnya. Nah dari gambar teknis itu kita buat sebagai dasar untuk pembuatan prototipe. Nah, namun sebelum buat prototipe itu kita biasanya mensimulasi dulu proses di alat itu. Apakah sudah benar atau tidak. Nah, setelah itu baru kita buat manufakturnya, kita fabrikasi untuk menjadi satu prototipe. Nah prototipe itu baru kita uji fungsional dulu. Kita uji fungsional apakah bagian-bagian alat tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau sudah atau mungkin masih ada perlu perbaikan-perbaikan, nah itu kita perbaiki, dan kalau sudah bagus baru kita bawa ke lapang untuk uji unjuk kerja. Di situ kita mengetahui bahwa alat itu sudah berfungsi atau belum, sesuai dengan target atau belum. Nah kalau belum nanti kita perbaiki lagi, kemudian kita coba lagi dan seterusnya. Nah kalau sudah bagus, biasanya kami akan mengajukan paten untuk alat tersebut. Itu setelah paten keluar atau setelah nomor paten keluar, kita bisa menerima atau memberikan lisensi kepada perusahaan swasta. Jadi nanti perusahaan swasta yang akan memproduksi alat mesin pertanian tersebut untuk dipasarkan atau untuk diperjualbelikan. Alhamdulillah BBB Mektan sudah beberapa tahun terakhir mendapatkan royalti yang cukup besar, mungkin rata-rata sekitar 2M dari royalti dari alat mesin pertanian yang kita ciptakan itu. Nah sekarang bagaimana BBB Mektan mendukung pertanian ke depan di Indonesia? Setelah menciptakan alat tersebut, kita juga menguji alat-alat mesin pertanian yang akan dipasarkan di Indonesia. Jadi tidak sembarang alat mesin pertanian yang sudah dibuat oleh pabrikan ataupun yang diimpor dari luar langsung bisa dipasarkan di Indonesia. Jadi harus kita uji dulu. Jadi untuk mendapatkan test report. Dengan ada test report itu, baru kita ajukan atau mereka mengajukan ke
LKPP atau e-katalog untuk dipasarkan. Jadi itu salah satu peran BBB Mektan. Kemudian banyak lagi bagaimana mendukung pertanian di Indonesia, terutama untuk masa sekarang itu adalah pada generasi milenial, di mana mungkin selama ini banyak yang generasi tua yang masih bertahan di pertanian. Jadi bagaimana kita menarik generasi milenial, makanya kita ciptakan atau kita kembangkan alat-alat mesin pertanian yang sangat mendukung atau yang menarik minat generasi milenial, terutama dengan teknologi 4.0. Mungkin ada lihat di sebelah kanan ada traktor otonomous, itu juga salah satu dari kami. Kemudian juga tadi Pak Sri menyampaikan untuk pengelolaan UBJA, kita sekarang sedang mengembangkan UBJA online, jadi Alsintan Link dan UBJA online. Jadi mungkin adik-adik yang sekarang masih muda ini udah biasa memakai aplikasi-aplikasi untuk pesan makanan atau untuk pesan ojek dan sebagainya. Di sini kita memakai model seperti itu untuk UBJA itu. Jadi ada aplikasi, kita buat aplikasi yang nanti dari UBJA itu mendaftarkan alat mesin pertanian yang mereka punya, kemampuan mereka lah. Kemudian si petani ataupun pemakai alat mesin itu tinggal menggunakan aplikasi itu. Misalnya dia akan mengolah tanah sekian hektar, dia tinggal memasukkan di aplikasi itu, dia mengolah tanah sekian hektar di lokasi di mana, kemudian ada kondisinya berapa hektar, kemudian apa yang dibutuhkan pengolahan tanah atau mungkin juga untuk yang kegiatan yang lain. Lah nanti UBJA terdekat akan memberi respon bahwa mereka siap untuk mengolah tanah di lahan tersebut dengan biaya sekian. Jadi itu seperti aplikasi-aplikasi online yang sudah banyak berkembang. Nah itu salah satu usaha kita juga untuk menarik minat petani milenial. Dan masih banyak lagi, mulai mungkin ada robot tanam untuk penanaman padi dengan transplanter dan juga yang tanpa awak. Kemudian juga ada irigasi, mungkin di sana ada lihat ada kebun sedap malam, itu semua memakai smart irigasi. Jadi pada kondisi tertentu, kandungan lengas tanah tertentu dia akan menyiram sendiri dan akan mati pada saat sudah tercapai kapasitas lapang dari tanah tersebut. Tapi juga kita bisa secara manual dengan HP atau Android kita. Dari rumah kita misalnya mau menyalakan irigasi, kita pencet on aja, nanti dia akan nyala, kemudian setelah berapa menit kita rasa cukup, kita off-kan, kita matikan. Jadi kemudian banyak lagi, mulai ada smart greenhouse di belakang sana, jadi itu semua memakai ini. Tapi perlu diketahui juga, selain untuk 4.0, kita juga tetap mengembangkan alat mesin pertanian yang secara mekanis. Jadi itu sebagai untuk mungkin kebutuhan di lapang. Jadi kita maklum semua bahwa petani kita juga tidak semua muda, semua masih bisa harus bisa menggunakan alat mesin pertanian. Jadi kita juga mengembangkan yang mekanis, mulai dari mungkin untuk hortikultura, untuk penggulutan, membuat penggulutan, kemudian penanam bawang, panen dan sebagainya. Itu mungkin salah satu kiprah atau mungkin sumbangsih dari Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian untuk kemajuan pertanian Indonesia. Jayalah pertanian Indonesia. Halo. Masih responsif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harsono atas paparannya. Berarti jika kalau kita dengar-dengar nih ya, bahwa dengan adanya mekanisasi pertanian di Indonesia ini gak jauh beda dong Pak ya, teknologi pertanian kita dengan negara-negara maju yang ada di luar sana. Begitu ya Pak ya? Oke, nah itu dia tadi kita sudah dengarkan ketiga narasumber kita yang membahas seputar teknologi pertanian kekinian yang canggih dan pastinya membantu petani kita di era yang modern saat ini. Ada yang telat sedikit lagi. Okay. Ya. Jadi mungkin tadi ada yang terlewat. Jadi bagaimana mekanisasi pertanian mendukung program food estate di Indonesia. Jadi kita kebetulan sekarang ada 3 food estate. Ya, pertama di hortikultura di Humbang Kasundutan, kemudian untuk tanaman pangan di Kalimantan Tengah, dan untuk padi dan jagung di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Beberapa alsen yang kita kembangkan untuk mendukung food estate itu sangat beragam. Jadi untuk di Kalimantan Tengah, karena lokasinya memang lahan pasang surut dan kondisi pelumpurannya atau tanahnya dalam, kita kembangkan traktor perahu.
Nah, itu saya kira cocok sekali untuk lahan-lahan yang cukup sangat dalam kelumurannya. Jadi kita kembangkan traktor PAU di sana. Kemudian karena lahan-lahan di Kalimantan Tengah itu sangat luas, jadi petani itu udah tidak sabar untuk nanam dengan pindah tanam itu udah tidak bisa. Jadi kita buat drone untuk tanam benih. Jadi drone yang sekarang kita buat adalah yang sistem broadcast, jadi disebar aja. Nah, kita juga sedang kembangkan drone yang dengan sistem larikan. Mungkin tahun ini nanti kita undang Pak Menteri untuk launching untuk drone tersebut. Kemudian yang di daerah Humbahas Sundutan, itu karena di sana hortikultura, jadi kita kembangkan di sana itu alat tanam untuk kentang, kemudian alat panen kentang, dan juga alat untuk membuat gulutan. Kebetulan juga Pak Luhut sudah meninjau ke sana beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk yang di Sumba kita kembangkan untuk alat tanam padi dan jagung, jadi alat tanam biji-bijian. Mungkin ada pneumatic seeder dan juga untuk penyiang dan drone untuk sprayer. Saya kira itu tambahan saya, terima kasih. Wah, luar biasa. Drone-nya mungkin kurang lebih seperti yang ada di layar kita belakang ini, bukan ya Pak ya? Oke, nah selanjutnya kita dengarkan testimoni dari Bapak Anang, seorang petani binaan BP Mektan, Penggadean dari desa Penggadean, tentang manfaat dari penggunaan alat mesin pertanian atau Alsintan. Boleh Bapak Anang? Apa sudah terhubung dengan kita? Oke, ini dia Bapak Anang, boleh dong kasih beri tepuk tepuk tangannya. Halo Pak Anang. Halo, Selamat pagi Pak Anang. selamat pagi. Pagi. Pak Anang, boleh dong dikasih testimoninya tentang Alsintan kita yang dari BBP Mektan ini gimana? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dahlan. Boleh deketan sedikit mic-nya Bapak Anang? Oke. Halo, perkenalkan saya Muhammad Dahlan dari binaan BPP Mektan dari sekitaran Cisauk sini. Mhm. Menurut saya sih nanam padi itu lebih cepat pakai mesin. Oke. Ya. Terus lebih mudah, lebih efisien, Lebih mudah, lebih efisien, lebih cepat. lebih cepat. Ya. Terus lebih hemat waktu. Apalagi kalau bajak sawah tuh lebih cepat. Oke. Terus sejauh ini manfaat yang dirasakan apa aja sih Mas? Manfaatnya lebih banyak lah pokoknya. Banyak ya, dan harapannya deh Ya, dengan adanya. pertama lebih cepat. Oke, harapannya Kang ke depannya Kang? Harapannya mungkin lebih maju aja. Lebih maju aja, pertanian maju, mandiri, modern gitu ya Kang ya. Terima kasih Kang atas waktunya. Boleh dong kasih tepuk tangannya buat Kang Anang. Terima kasih Kang Anang. Oke, teman-teman di sini sebelum kita lanjut ke selanjutnya, kita tes dulu semangat teman-teman. Kalau saya bilang halo, teman-teman masih ingat jawab apa? Oke, berarti masih fokus nih ya. Halo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dan kita tiba di sesi tanya jawab untuk Sobat Tani yang masih terhubung melalui akun YouTube, Facebook maupun Instagram Kementerian Pertanian. Boleh langsung kasih pertanyaan-pertanyaannya untuk ketiga narasumber kita ini yang masih penasaran apa sih yang mau ditanyain. Bisa langsung kasih pertanyaan sekarang juga, dan bagi yang memberikan pertanyaan akan mendapatkan hadiah eksklusif dari Kementerian Pertanian. Dan untuk Sobat Tani yang ada di venue juga boleh banget untuk bertanya. Dan tetap kita akan kasih goodie bag eksklusif dari Kementerian Pertanian. Oke, kita buka sesi pertama. Atau dari Untuk Sobat teman-teman di Tani. sini ada yang mau nanya? Oh, kayaknya ada nih Vika, satu orang. Mana nih? Nih saya samperin ya Kak. Boleh. Wih, Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ridho dari tingkat 2 ya, program studi tata air pertanian. Untuk pertanyaannya kepada Pak Muharfiza dan Bapak Pak Harsono ya. Yang pertama itu bagaimana cara memberantas ketika ini banyak ya petani tua yang gaptek terutama untuk mengoperasikan Alsintan seperti itu Pak. Kemudian yang keduanya infrastruktur Alsintan menuju ke lahan.
ini patut diperhitungkan juga sepertinya. Karena apa? Tidak semua infrastruktur tidak semuanya Al-Sintan bisa masuk ke lahan pertanian. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak, boleh langsung dijawab aja. Wah, terima kasih nih Abang Rido. Wah, Tepuk tepuk tangan tangan dulu dulu dong. dong, Rido. Baik, adik-adik sekalian. Jadi memang terjadi gap teknologi antara generasi muda saat ini dengan petani kita. Nah, salah satu cara untuk mengurangi gap tersebut adalah kalian. Nah, kalian ini nanti yang menjadi perantara penyebaran teknologi, baik itu Al-Sintan maupun teknologi lainnya, khususnya di bidang pertanian, kepada generasi-generasi yang ada atau yang bahkan justru jauh berada di atas kalian. Nah, jadi kalian belajar di sini itu juga sebagai nanti kedepannya untuk penyebar informasi dan teknologi yang berada di, ya mungkin karena kita berada di Kementan untuk petani-petani yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Pada tahun 2020 generasi yang kedua sekitar berasal dari 15 provinsi. Nah, tahun ini yang baru sekitar 20 atau 21 provinsi. Jadi PEPI juga mengejar, salah satu targetnya adalah mengambil putra-putri daerah untuk dapat bersekolah di PEPI ini. Terima kasih Bang Rido. Silakan Pak Arsono. Terima kasih. Kalau dengar nama Rido saya jadi ingat Rido Irama apa ya? Rido Irama apa ya? Jangan-jangan pintar nyanyi juga ini. Jadi tadi yang menyambung Pak Muhar, jadi itu kenapa PEPI didirikan. Jadi saya kebetulan termasuk salah satu yang membuat untuk pendirian PEPI. Jadi PEPI didirikan itu memang untuk selama beberapa tahun belakangan di mana pengadaan alat mesin pertanian sangat tinggi. Nah, itu tidak ada sumber daya manusia yang mendukung untuk pengelolaan itu. Sementara polbangtan yang lain mungkin baru tahun yang sama dengan PEPI didirikan itu baru ada jurusan mekanisasi. Jadi itu mungkin biar adik-adik lebih semangat harus ini bahwa belajar mekanisasi itu harus ditekuni supaya dapat membantu untuk pertanian Indonesia ke depan. Kemudian mengenai sarana atau prasarana untuk jalan usaha tani. Jadi memang salah satu persyaratan untuk berkembangnya penggunaan alat mesin pertanian adalah dukungan dari sarana prasarana tersebut. Jadi kita juga mencoba untuk mendesain bagaimana lahan ataupun jalan usaha tani supaya untuk penggunaan alat mesin pertanian dapat efektif. Sebetulnya tidak cuma lahan saja, tapi juga dari faktor budidaya. Mungkin adik-adik tahu kenapa alat panen tebu tidak berkembang di Indonesia, karena di kita itu membuat gulutannya itu sangat tinggi sekali. Jadi itu tidak mendukung alat mesin pertanian. Jadi kalau kita menggunakan mesin panen padi atau mesin panen tebu, dia akan gasruk di gulutan itu. Nah, itu kenapa selain prasarana untuk jalan juga sistem budidaya juga harus mendukung. Jadi itu beberapa parameter yang diperlukan untuk supaya mekanisasi pertanian atau alat mesin pertanian itu dapat berkembang di Indonesia. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya dong sekali lagi. Gimana Bang Rido Roma? Terjawab? Terjawab ya. Ya, kita masih buka lagi satu pertanyaan untuk Sobat Tani yang ada di venue. Boleh mbaknya? Ya, berdiri. Oke, kayaknya saya sampein, saya samperin harus Kak. disamperin nih kayaknya nih. Sebutkan nama dan pertanyaannya untuk ke siapa ya, Kak? Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Grace Johanna dari mahasiswi Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, mahasiswa semester 4. Saya ingin bertanya, mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Lokasi rumah saya itu bertepatan di Bekasi ya. Saya ingin ingin menanya tentang tanggapan atau statement kepada para narasumber. Kebetulan pada saat saya mengunjungi BPP setempat di lokasi Bekasi itu, di sana kondisi lahan pertanian itu seperti itu. Dan
di sana minim sekali akan teknologi. Dan kebetulan pada saat saya bertanya pada petani tersebut, mereka enggan untuk mengetahui teknologi-teknologi tersebut. Dan kami tahu di Bekasi itu populasi masyarakat di Bekasi itu sangatlah tinggi gitu, dan lahannya juga padat sekali seperti itu. Mungkin para narasumber bisa memberikan statement yang tadi saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh Bapak dijawab pertanyaannya? Terima kasih. Siapa tadi namanya? Grace Yohana. Ya. Mahasiswa tahun kedua ya, yang dari THP. Jadi gini, memang sebetulnya kondisi sekarang itu udah jauh lebih baik dari mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi memang ada pergesekan di sosial di masyarakat untuk dalam penerapan mekanisasi pertanian. Mungkin adik-adik waktu 10 tahun yang lalu mungkin masih SD atau mungkin masih SMP atau jadi SD mungkin ya. Jadi itu pernah di daerah Sukamandi itu tracer itu dibakar masyarakat. Jadi itulah salah satu tugas dari teman-teman mungkin di penyuluhan atau kemudian orang berkecimpung di mekanisasi, bahwa ada aspek sosial yang harus kita benahi. Jadi kita harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa dengan menggunakan alat mesin pertanian itu dia tidak akan tergeser secara ini. Jadi mungkin dia bisa bekerja di bidang yang lain yang mendukung mekanisasi itu. Jadi itu untuk menutup atau menghapus kekhawatiran masyarakat bahwa dengan adanya mekanisasi itu akan akan menggeser atau akan membuat mereka tidak bisa berkecimpung lagi di bidang pertanian. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, Mbak Grace. Jadi mungkin jawabannya mirip-mirip dengan Bang Rido, bahwa salah satu tujuan PEPI adalah menyebarkan informasi teknologi di bidang pertanian itu kepada masyarakat. Lah memang populasi itu berbanding 2 kali lipat ya berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan. Karena populasi itu meningkat, kebutuhan rumah juga meningkat, karena kebutuhan lahan pertanian makin lama makin menyempit. Nah, dibuatlah sebuah gambaran terkait dengan pemanfaatan lahan perkarangan yang sempit. Kemudian pemanfaatan pertanian yang presisi, kemudian pertanian dengan yang disampaikan dengan nama urban farming itu. Nah, kalianlah yang menjadi salah satu ujung tombak untuk dapat mendistribusikan informasi kepada masyarakat maupun petani lainnya. Saya rasa seperti itu Mbak Grace yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Grace sudah memberikan Bagaimana pertanyaannya. Kak Grace sudah terjawab? Wah. Oke, nah seperti yang sudah kita janjikan nih Ilham, kalau yang nanya itu akan mendapatkan goodie bag eksklusif dari Kementerian Pertanian. Jadi nggak sia-sia ya, udah nanya selain mendapatkan ilmu, dapat juga nih oleh-oleh dari Kementerian Pertanian. Nah hadiahnya jangan dijual ya, disimpan ya. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan nih untuk teman-teman sahabat virtual, YouTube, Facebook, Instagram Kementerian Pertanian untuk gaungkan TOS dengan hashtag pertanian modern dan hashtag mekanisasi memajukan negeri. Wah itu turut meramaikan di sosial media campaign-campaign yang kayak gini untuk pertanian yang lebih maju, mandiri dan modern lagi. Oke, kita akan bacakan, ada pertanyaan dari Instagram ya. Sudah disiapkan teman-teman atau sudah dipilih? Atau dari YouTube atau dari Facebook sudah? Oke, belum ya. Jadi kita kasih kesempatan sekali lagi untuk Sobat Tani yang di venue mungkin? Wah, ada boleh. nih Kak. Oh, semangat banget nih, aku suka banget nih Tapi kalau kayaknya yang duluan ini yang perempuan nih Kak. Iya, gitu Kak. Jadi siapa duluan nih? Siapa duluan? Boleh Siapa sih duluan? Kak, saya samperin? Boleh Wah. banget. Tenang, kita kasih kesempatan sekali lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin kepada para narasumber, Sivitas dari BB Mektan Kementerian Pertanian serta Sivitas Akademika Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sevina Lorenza Farton. Saya dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian semester 4 tingkat 2. Jadi belajar dan bersumber dari di rumah. Kita tahu bersama bahwa sekarang harga cabai ini lagi booming banget nih ya, bahkan hampir sama dengan harga daging begitu.
Nah, belum lagi warga Indonesia yang pastinya suka banget sama namanya makanan pedas gitu. Dan gak bisa dipungkiri bahwa kita nih sebenarnya gak bisa hidup juga tanpa cabai. Dan terbalik dengan harga gabah yang sedang anjlok saat ini. Yang kita tahu juga ada isu bahwa Kementerian Perdagangan sedang impor beras begitu. Dan pertanyaan saya, bagaimana dan apa penyebab dari harga cabai yang melonjak tinggi, belum lagi ini mendekati masa puasa, dan apa yang bisa kita lakukan selaku engineer pertanian untuk mengatasi hal tersebut dengan adanya mekanisasi pertanian. Terima kasih. Ini pertanyaannya untuk Boleh dijawab, boleh Pak Muhar untuk atau Pak Harsono keduanya ya. ya. Siap. Terima kasih. Boleh Bapak langsung dijawab aja Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat realistis dan sangat menarik. Jadi memang akhir-akhir ini harga cabai itu sangat tinggi. Jadi kemarin kita ada acara di situ aja, ada panen sedikit langsung pada berebut. Itu kenapa harganya sampai seperti itu. Jadi mungkin adik-adik bisa lihat juga kondisi sekarang. Jadi kebetulan ini mungkin akhir-akhir musim hujan. Jadi itu panenan cabai itu banyak yang rusak. Jadi banyak yang istilahnya ada kosong-kosong seperti itu. Jadi itu mengurangi, di samping juga hasil panennya juga sedikit, makanya harganya melonjak, di mana kebutuhan juga tetap atau mengkalah mungkin meningkat, jadi harga melonjak. Kemudian bagaimana kita mengatasinya? Sebetulnya dari hasil panennya cabai-cabai itu yang masih banyak atau yang banyak rusak itu bisa kita olah menjadi produk yang berkualitas yang harganya bersaing. Jadi bisa kita buat bubuk cabai ataupun olahan lain. Dan kebetulan BBB Mektan juga sudah mengembangkan paket alsin untuk pengolahan cabai. Jadi mulai dari pengeringan cabai tersebut, kemudian juga penggilingan dan pengayakan. Kita sudah terapkan itu di Provinsi Sumatera Utara. Kita bantu kelompok tani di sana. Dan kebetulan tahun kemarin mereka juara untuk sebagai kelompok tani berprestasi di Sumatera Utara. Itu kita bina dengan untuk pengolahan cabai. Jadi seperti itu, mungkin bisa ada sedikit memberi pencerahan kepada adik-adik semua mengenai kondisi percabian sekarang. Terima kasih. Baik, saya rasa jawabannya juga mirip-mirip dengan Pak Harsono ya, karena memang belakangan ini kita diguyur musim hujan yang luar biasa, sehingga ketika saat panen terjadilah kerusakan yang melanda seluruh areal pertanian cabai, sehingga karena demand kita stabil atau bahkan cenderung menaik, sedangkan ketersediaan cenderung turun, itu menyebabkan harga yang melambung tinggi. Nah, kalau untuk bagaimana supaya cabai-cabean kita nih, cabai-cabai kita ini bisa dapat dipertahankan dengan baik, dulu Pak, waktu kita sekolah dulu di sana itu, cabai itu dibikin frozen, dibekukan. Tapi memang orang Indonesia itu lebih suka cabai segar. Tetapi sebetulnya cabai frozen dengan cabai segar itu kalau dilihat secara physically itu tidak ada jauh berbeda. Mungkin nih ketika harga cabai sedang naik-naiknya, mungkin kalian bisa mencoba nih, disimpanlah di dalam freezer, itu dapat bertahan berapa lama. Nah, nanti ketika harga cabai mulai menaik, mulailah dikeluarkan itu cabai. Karena memang pada prinsipnya ketika temperatur penyimpanan itu di bawah 0 derajat, kemungkinan untuk terjadi kerusakan itu sangat kecil sekali. Begitu Mbak, terima kasih Mbak Vika. Oke, terima kasih. Dan kita masih buka sesi yang terakhir ya, buat Masnya biar nggak kecewa nih, biar nggak nangis pulang-pulang. Oke, saya samperin Vika. Itu kayaknya pengennya dapat goodie bag tuh. Pengen dapatnya goodie bag ini, bukan mau nanya ya. Pemburu goodie bag ya. Pemburu goodie bag. Pertanyaannya singkat dan jelas ya. Oke. Ini pertanyaannya mengenai tentang UPJA, mengenai usaha penyewaan jasa Alsintan. Nah, saya kemarin dari pulang ke rumah saya itu, saya belum menemukan UPJA di daerah saya. Nah, pertanyaannya bagaimana teknis pengembangan UPJA yang dilakukan? Itu apa ada yang mau ingin orang yang mendirikan saja atau ada dorongan dari misalnya pemerintah daerah atau Balai Penyuluh Pertanian daerah gitu? Dan apakah alsintannya banyak yang disubsidi atau oleh sendiri? Terima kasih. Pertanyaan untuk kedua narasumber. Terima kasih. Kedua narasumber. Boleh Bapak silakan dijawab. Pak Harsono. Sebetulnya mungkin yang lebih cocok menjawab ini sebenarnya tadi Pak Sri, kebetulan udah pergi. Jadi saya cuma sedikit ini aja yang saya tahu. Jadi
Ubja di Indonesia itu memang hasil penelitian kami itu cuma sekitar 7% yang sudah maju, yang lain yang mungkin 50%-an itu masih agak berkembang dan yang lainnya masih sisanya masih pemula. Nah, itu sebetulnya bagaimana pendirian Ubja mungkin dari beberapa alsin. Jadi kan pemerintah kan membantu beberapa kelompok tani di Indonesia dengan alat-alat mesin pertanian. Nah, dengan di situ mungkin di sana dibuat satu kelompok untuk pengelola alat mesin pertanian tersebut untuk sebagai usaha jasa persewaan. Atau mungkin juga secara yang swasta dia mendirikan sendiri. Kebetulan ada di daerah Klaten itu seperti itu. Dia swasta, dia punya alat mesin pertanian sendiri, dia buat Ubja sendiri. Mungkin seperti itu, mungkin semoga bisa membantu untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Boleh dong kasih tepuk tangannya sekali lagi untuk kita semua. Dan panitia jangan lupa ya kasih goodie bag nih buat yang tadi udah nanya. Ini udah ngarep banget nih dapat goodie bag eksklusif dari Kementerian Pertanian. Ya, Sobat Tani, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Harsono, Bapak Muhafirza yang sudah memberikan paparannya yang luar biasa, memberikan motivasi, ilmunya dan pengalaman-pengalaman tentang pertanian Indonesia. Baik Sobat Tani, kita akhiri demikian tos hari ini bersama saya Vika Novianti dan Ilham Budi Prasetya. Kami ucapkan terima kasih kepada semua Sobat Tani yang sudah menyaksikan dan berpartisipasi pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.